Sampaikan kepada Bapak Muallim atas materi kajian yang sudah disampaikan terkait dengan berkurban. Nah, mungkin dari jamaah ada yang masih keliru, silahkan untuk ditanyakan gitu. Pahmi sikit. Ada yang lain? Dua. Asal pahmi. Bernazar ingin melakukan ibadah kurban pada tahun ini, tapi di sisi lain ada hutang yang harus dibayarkan pada waktu tempo yang sama. Kira-kira mana yang lebih didahulukan, melakukan ibadah kurban ataukah membayar hutang terlebih dahulu? Terkait dengan Nabi yang telah disampaikan oleh Bapak Muallim mengenai berkurban ini, pernah dia mendengar apakah sah kurban kita? Karena setelah kita menanyakan dulu waktu kita baru dilahirkan tidak pernah diakekahkan. Niki, mana yang kita dahulukan dulu, akikah ataupun berkurban niki? Karena ada juga pendapat yang mengatakan lebih baik kita selesaikan dulu akikah, karena dulu waktu kita baru lahir kan jarang niki yang nakekahkan kita, paling beliang kita jangan sembeliang mano punya selain dan niki ngambil dulu. Niki kan jarang kita ngasih waktu akan niki, terutama niki maaf nih nggak mesti negara karena bacang-bacang kejekan dia akekah ngambil dia akun selain dia. Nah, jadi kemudian selanjutnya niki di satu riwayat Nabi kita berkurban dua ekor niki, mungkin begitu betul atau enggak niki. Yang diniatkan pertama kurbannya niki untuk keluarganya, kemudian yang kedua kurbannya untuk seluruh umatnya. Apakah bisa kurban yang seluruh umatnya itu niki kita jadikan lewat dia perwakilan lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah niki itu aja dulu niki. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang berhutang dengan berhutang melet ngorban. Nah, bagaimana status orang yang berhutang yang mau berkurban? Apakah tepejuluk nyaur otang atau te ngorban? Nah, nanti kita akan bahas hadratan muhtaramin rahimakumullah terkait syarat ketentuan kurban itu. Namun sebagai gambaran saja bagi diri kita, di antara syaratnya itulah orang yang memiliki kelebihan. Nanti berbeda pendapat ulama di sini. Berbeda pendapat ulama tentang hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib sekali setahun bagi orang yang mukim, baik dia punya kepeng atau tidak punya kepeng. Ada yang mengatakan hanya bagi orang yang mampu saja. Nah, bahkan ada yang mengatakan kalau seumpamanya orang yang ingin berkurban itu harus dengan jalan berhutang, maka dia boleh berhutang untuk mengadakan hewan kurban itu. Boleh dengan jalan berhutang. Nah, ada yang seperti itu. Artinya berbeda pendapat ulama di sana. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang dengan lebih mendalam. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki hutang? Nah, kalau seumpamanya hutang itu bisa kan macam kalau si berhutang itu. Ada si berhutang kan temponya kadang-kadang ada setahun, kan? Ada si seminggu dan sebagainya. Nah, lamun kira-kira teberotang ini masih memiliki waktu untuk kita mencarinya, melunasinya pada waktu yang lain,
dan ada kelebihan rizki pada waktu itu, le tanggal 10, 11, 12 ini, 13 ya, maka diutamakan berkurban. Ya. Nah, logo lamun otang tini wah dina jatuh tempo malik. Wan ini nenegi dengan ini. Ya, netegi si dengan ya kadang-kadang silian dan sebagainya. Maka terus ngorban ya. Nah, ini kita berarti tergolong ke dalam orang yang belum mampu. Ya, jadi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu orang yang layak berkurban itu syaratnya itu ya sebagai gambaran saja ya, nanti kita akan perdalam pada minggu yang akan datang. Dengan ini berdua kelebihan rezeki, ada simpanan makanan untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Misalkan budi pembantu, ya. Nah, arak nak kelorang ini. Selama kapan? Selama dia berada pada hari-hari yang dianjurkan untuk ngorban ini. Ya. 10, 11, 12, 13. Nah, arak songuna untuk hidup le 4 jelo ini ya, ada kelebihan rezekinya untuk dia makan di 4 hari ini, maka dia sudah kena anjuran untuk berkurban. Ya. Kalau sudah urusan perutnya aman untuk yang 4 hari itu ya, dan ada kelebihan rezeki seharga misalkan dengan nilai atau angka harga hewan kurban itu, maka dia dianjurkan. Tetapi enggak wajib ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, dianjurkan. Ya. Dianjurkan untuk berkurban. Karena dalam mazhab Syafi'i ya, bagi orang yang mampu untuk berkurban lalu dia tidak berkurban itu makruh ditinggalkan. Makruh kan pegawaian yang dibenci namanya makruh itu, ya. Berarti bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban tetapi dia tidak menunaikannya, berarti dia termasuk di antara orang-orang yang dibenci. Begitu dia. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, embe tapajulu akikah atau kurban, tergantung situasi. Kalau situasinya kita berada pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik yang 3 hari itu, le tono tona arak rezeki ente, ya. Le sebelumnya jadi nak rezeki ente, derek Jawa itu, ya. Derek, darak kepeng tu, dia cukup terkodum beli hewan, terkodum beli manuk dia narak. Nah, tiba-tiba hari itu, ya, ule tahiraya arak dengan asing, tiba-tiba berhenti terkepeng seamplop isinya pira 15 juta. Selun-selun nih, selun-selun lejeloino sayikaino dia tahu selun-selun perhenti itu. Atau misalkan ditelepon kita, ya, selamat Anda mendapatkan hadiah dengan jumlah uang 14 juta rupiah, gitu kan? Nah, kalau pada hari itu kita mendapatkan kelebihan rezeki, ya, embes tepat dulu, akikah apa kurban? Kurban. Lebih afdal untuk kita berkurban. Kenapa? Karena ibadah kurban hanya terbatas pada hari-hari yang ditentukan, sementara akikah itu sepanjang masa selama kita memiliki kelebihan rezeki untuk berakikah. Ini menyebabkan ia lebih afdal te majulu kurban dibandingkan dengan akikah. Ya. Kalau bertepatan dengan momen itu, ya pot yang tergantung situasi. Nggih. Nah, logo misalkan lamun le bulan Rajab tak perlu ngode berdua rezeki, ya. Apa perlu ngode bekatuan, embe lebih utama tak akikah atau tak korban? Akikah lah. Ya, korban piranjagana. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, penuh ulan tengenti. Lamun masih betede kepeng deui no. Ya, sampai bulan Zulhijjah, maka laksanakan akikah. Nah, seperti ini kan deh.
Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir. Lupa tiang. Oh ya betul. Buke berwakil di Pak Rasulullah, kan dulu Rasulullah pernah itu mengorban 2 ekor kambing, ya. Lalu beliau mengatakan yang 1 ekor ini untuk keluargaku, yang 1 ini untuk umatku. Nah, hadis ini kontroversi hadratal muhtaramin rahimakumullah, sehingga para ulama berbeda menafsirkannya, ya. Ada yang mengatakan, nanti pembahasannya khusus ya. Ada yang mengatakan, ya, cukup bau jari ino karena Rasulullah dulu mewakili umat beliau. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ibadah kurban, terwakilkan dengan kurbannya Rasulullah, ya. Tetapi ada yang mengartikan, ya, si kedana lektono ino pahalana, sehingga nanti ada pembahasannya khusus terkait dengan patungan. Patungan artinya mesugulan. Ngumbe hukum te mesugulan letono untuk membeli hewan kurban, ya. Apakah boleh untuk 7 orang atau harus dari 1 orang? Nah, ya ini nanti pembahasannya insyaallah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin ada si Meli masih berketuan. Nah, sila Maski. Media? Bukan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemakan kurban. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, di zaman Rasulullah dulu atau di zaman para ulama, ada nggak kepanitiaan untuk kurban ini? Seandainya ada, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para panitia kurban? Panitia kan dilakukan dari panitia, dan kan? Iya. Nah, kita tahu apa sih anggota gawe, apa sih gawe. Iya. Jual tuh galon kan daging-daging ini kan. Iya. Ya. Le zaman Rasulullah ara ke panitia kurban. Ara pendek. Ada apa enggak ya? Jadi panitia istilah taita panitia, lamun istilah lain amil. Ya, amil zakat, amil kurban, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat yang memiliki kelebihan rezeki di sana itu untuk berkurban, ya. Nah, paling afdalnya jannana pelungguh beli hewan kurban, pelungguh nyembelih korban, pelungguh langsung jadi panitia bagian daging korban. Ya, atau ya, sebelum udah nyembelih nih, murakang diri. Wadah murakang diri, ngecokang diri. Wadah ngecokang diri, bungkusang diri. Wadah bungkusang diri, terus deponggo, lalu tipa barin semeton jari. Naidah. Ini paling bagus nah. Lamun dah bau. Lu kan si mangkin iki la ilaha illallah, lemah manusia dalam zaman mangkin deh. Oi dah. Tembelek cang sempi dua untuk kece segubuk nanti ya. Dia tahu apa mesa tu. Dia mereka anak Arab mesa kan. Wah ngono terus si murakib penuh. Dia tahu dia boleh keahlian khusus, si begatak lain, bukan bungkus lain. Nah kira-kira menita yang gawe no, insyaallah jerak tengorban te rumah sakit, wah itu lelah tu kan. Anu, ini mah resiko dah tendang, cames di sempi si gorok tu. Nah, jadi ya ampu te ngendeng tulung. Ngendeng tulung itu le batur te seke. Nene cukup seke ini, na busi ne seke ini. Ngendeng tulung 2. Kurang ngendeng tulung jadi terudangan. Nah, kumpulan manusia tempat kita ngendeng tulung ini itulah istilahnya panitia. Ya, panitia. Nah, ngumbe ongkon teh antena bagus, antena lancar, penyembelihan kurban, prosesinya sampai pembagian. Ngumbe ongkon teh. Nah, ya rambuke terus. Nah, apa sih kanggo? Nanti akan kita bahas itu, ya.
Lun jual teh belun sampin dengan dina kanggo jual sampin dengan ya. Sampina dina kanggo teh jual, dagingna dina kanggo teh jual, otakna dina kanggo teh jual, lendongna dina kanggo teh jual dan seterusnya ya. Kah na kita lendong ini ngumbe ini ya. Kita kan girang kita jual lendong ini ndi. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang terjadi, yang kita praktekkan le majelis ta'lim taniki ya, itu semua sudah dibagi. Lekan daging, tolang, isin dalam, lendong dan seterusnya. Nah, khusus lendong itu kita berikan kepada jatahnya jatahnya biasanya perempat, tetapi bukan upah ya. Beda, dia kanggo jadi upah. Dia kanggo jadi upah bagian. Karena lendong ini ya sekedi, dia mungkin si atusan manusia no gan mau iya nagacokang pada sekarat misalkan, mereka belum nerima ya. Gina pindah jadi apa ini sehingga sekarat ini pada sejangkal misalkan. Nah pada sejangkal doang ini cukup apa nih? Dia cukup pada sejangkal. Si fulan sejangkal, polongang sejangkal, ukuran sejangkal. Nah sejangkal. Nah tapi pindah jadi apa sih gak sejangkal ya? Nih dong. Ya, pada sekene muatan nih. Gak ngumbe aja le balik ini sekene ini. Ya. Akhirnya apa? Saden telah ya sedekah hang tipa batur si nulung itu ya sedekah hang teh bukan upah. Jadi itu kita niatkan. Saden teh kan ide semeton si nulung nitil nih. Ide mau de daging, mau de lendong. Nah, kalau disedekahkan sudah berarti pindah kepemilikan dari yang punya hewan kurban menjadi milik dengan si begawian. Udah pindah kepemilikan. Ya? Udah kepemilikan. Nah, sekarang ide pena da kumbeang terserah. Da saud kita pindah jadi beduk ke. Ya? Dia pindah jadi kelembi, dia pindah jadi jaket ke, dia jual, terserah. Sudah jadi milik pelunggu. Yang tidak boleh menjual itu yang punya binatang kurban itu. Ya. Ini ketiba tunjuk kepeng. Kau upada upada beli canggih itu ini. Ini bet ya. Anda tekanggu pindah jadi upah. Ya. Dia tekangul bisa jadi upah. Nah, dan yang terjadi di kita setelah kepemilikan itu kita sodakohkan kepada perpat merebasan teletene sehingga perpat ini amilah kita katakan atau apa tadi itu panitia ini kumpul sepakat tekumbiangan ke ini kulit ini terjual biarkan bermanfaat akhirnya dijual ya. Nah, kepen kudu bersedekah malak beliangna terus dirina apa? Extra jos. Mohon maaf nyebut merek jadinya nih, ya. Beliangna minuman, dibelikan makanan, ya, disedekahkan kembali. Ya. Kan ngono praktik yang ada pada kita. Boleh yang seperti itu? Halal. Ya. Karena itu sudah berpindah ke kepemilikan. Nah, misalkan si mina jadi upah ini si haram, tidak boleh. Ya, misalkan ampunan nih, kan belum juga sering jadi panitia ya. Iya kan? Tetap. Nggih, nah tetap apalagi tetap ini. Mungkin diki kan kita jual diki. Jadi seluruh panitia sudah sepakat. Kemudian kita kasih sebagai ongkos dengan seperempat nih. Nah, ya buat yang kan kanggo jadi upah. Dia jadi ya ampu ita le driki ya. Para jamaah itu kita bebankan mengeluarkan sama-sama firman Pak 2 juta pir. 2 juta satak zakat. Ya. Kalau umpamanya harga sapi itu 14 juta, maka yang 250 itu kita alokasikan untuk itu hal seperti yang tadi itu. Ya. Sehingga apa? Sapinya ini utuh. Sapinya ini utuh.
Ndek tak perlu lendong nak kodu ngupak dengan ini ngupak dengan ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, marak nikah ya. Ongkon rekengan. Jadi misalkan pelunggu ada sadena lendong sampi. Sadena sampi ya terserah pelunggu dah jupong go ule terserah. Dijual ke ngumbe terserah. Ya. Logo dendek dia jadi upak. Lugu alasan niki, Ustaz, maaf niki. Makin tergecek dia niki yang persade namanya. Keremon dia niki. Kayak kasih belok keren. Dorong dia teh sawutna Nah, jama-jama. kayak pengertian. Niki. Kasar ledok ngesade niki. Kayak buat yang ketimbang gecokang pada sejengkal, ya, justru akan mubazir dan enggak akan dinikmati kan urung dengan sedekah. Sementara disodakohkan daging itu tujuannya untuk apa? Untuk sosial itu, ya, berbagi. Lagune malahan sautna karena dia tahu na kumbeang ya daging si sengene ino. Naka keluarganya naka cepi itu dia cukup masa pada sejeput, you know? Buat apa tuh situ? Nah, akhirnya apa? Disodakohkanlah kepada panitia. Ke daging ini sedekah tipa panitia. Udah, ketika diserahkan kepada panitia, terserah panitia mau diapakan dan seterusnya. Begitu. Ini gacok-gacokan ini deh, tapi biasanya panitia sudah kan dia ketimbang kita potong-potong nggak akan jelas gitu, jualannya di ini. Nah, kepenya kalau ngombe, kalau belangonan, kan dia prakteknya di sini seperti itu. Ya, apalagi ngentar bang jangkih terus kelam nino. Ya, gue sama anggaran tiap tahun dengan. Ya, jadi meranikan deh. Wallahu taala. Ini seperti biasa, mari kita sama-sama membaca doa Nabi Khidir yang akan dipimpin oleh Muhammad Tazwin Mansuri. La
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.